Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Evi Mudawana, NPM 2018 21500 141 dari kelas R6C kelompok 3. Saya akan mempresentasikan mengenai metafora beserta pembentuknya dan batasan prototipe. Materi pertama adalah metafora. Apa sih itu metafora? Menurut Istiharini tahun 2020 halaman 3 mengemukakan secara etimologis kata metafora berasal dari bahasa Yunani, yaitu meta yang berarti di atas dan perein yang berarti mengalihkan atau memindahkan. Dalam bahasa Yunani modern, kata metafora juga bermakna transfer atau transport. Dengan demikian, menurut kelasnya dalam Istiharini tahun 2020 halaman 3 mengungkapkan bahwa metafora adalah pengalihan citra, makna atau kualitas sebuah ungkapan kepada suatu ungkapan lain. Pengalihan tersebut dilakukan dengan cara merujuk suatu konsep kepada suatu konsep lain untuk mensyaratkan kesamaan analogi atau hubungan kepada kedua konsep tersebut. Selanjutnya, menurut Istiharini Dewi tahun 2020 halaman 3, teori metafora terdiri dari teori perbandingan, teori interaksi, teori pragmatik, dan teori kognitif. Menurut Istiharini Dewi tahun 2020 halaman 3, teori metafora terdiri dari teori perbandingan. Teori ini digagas oleh Aristoteles dalam Istiharini Dewi tahun 2020 halaman 4 yang menyatakan bahwa metafora merupakan sarana berpikir yang sangat efektif untuk memahami suatu konsep abstrak yang dilakukan dengan cara memperluas makna konsep tersebut dengan cara membandingkannya dengan suatu konsep lain yang sudah dipahami. Melalui perbandingan itu terjadi pemilihan makna dari konsep yang sudah dipahami kepada konsep abstrak. Contoh dari teori perbandingan. Dalam ungkapan, guru adalah matahari bangsa. Guru merupakan sebuah topik dan adalah matahari bangsa merupakan sebuah penjelasan. Hubungan antara kedua preposisi tersebut merupakan sebuah perbandingan yang terdapat dalam bagian penjelasan. Penjelasan tersebut mengungkapkan kemiripan atau menunjukkan titik kesamaan tertentu. Dalam contoh di atas, bagian penjelasan mengungkapkan kemiripan antara guru dan matahari sebagai pemberi terang dan kehangatan. Selanjutnya ada teori interaksi. Teori ini digagas oleh Richard dalam Istiharini tahun 2020 halaman 4 yang menyatakan bahwa metafora merupakan proses kognitif yang dilakukan untuk memahami suatu gagasan yang asing. Melalui interaksi gagasan tersebut dengan gagasan lain yang maknanya secara harfiah sudah lebih dikenal, bukan melalui pemindahan makna. Contoh dari teori interaksi. Dalam kalimat guru adalah matahari bangsa, misalnya tidak terjadi pemindahan makna dari matahari kepada guru. Kedua kata itu tetap pada makna harfiah masing-masing. Namun sebagai wilayah makna kedua kata ini, seperti mendidik dan mengajar, berinteraksi dengan makna menerangi dan menghangatkan, dan menghasilkan gagasan. Melalui pendidikan dan pengajaran yang dilakukannya, guru menerangi dan memberi kehangatan pada bangsa. Selanjutnya ada teori kognitif pragmatik. Menurut Istiharini Dewi tahun 2020 halaman 5, teori pragmatik merupakan penolakan terhadap konsep adanya perubahan makna pada topik karena adanya pemindahan makna dari citra atau karena adanya interaksi facial dengan tenor. Dengan kata lain, teori pragmatik membantah konsep teori perbandingan dan teori interaksi. Contoh teori pragmatik. Pada kalimat privatisasi, lembaga pendidikan semakin menggerogoti lembaga pendidikan Indonesia itu sendiri. Kalimat di atas mengindikasikan tindakan yang tidak baik atau buruk karena tindakan privatisasi menjadikan masyarakat yang lemah secara finansial tidak mampu mengikuti program pendidikan. Pendidikan adalah hak setiap warga negara seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31. Teori kognitif.
Teori ini digagas oleh Lakoff dan Jensen dalam isi Hari Ini tahun 2020 halaman 5. Prinsip utama dalam teori kognitif Lakoff dan Jensen adalah bahwa metafora berlangsung dalam tataran proses berpikir. Metafora menghubungkan dua ranah konseptual yang disebut ranah sumber dan ranah sasaran. Contoh teori kognitif pada kalimat pembunuhnya adalah binatang cenderung diimplementasikan secara metaforis. Biasanya setelah dijelaskan bahwa kata binatang dalam kata itu adalah hewan sesungguhnya, seperti singa, beruang, dan sebagainya, lalu pendengar bisa menginterpretasikannya secara harfiah. Selanjutnya ada jenis-jenis metafora berdasarkan pilihan citranya sendiri. Menurut Parera tahun 2024 halaman 119, metafora dibedakan atas 4 kelompok, yaitu pertama ada metafora bercitra antropomorfik, yang kedua ada metafora bercitra hewan, yang ketiga metafora bercitra abstrak, dan yang keempat ada metafora bercitra sinestesia. Pertama ada metafora bercitra antropomorfik menurut Parera tahun 2004 halaman 119, yaitu digunakan untuk membandingkan kemiripan pengalaman dengan apa yang terdapat dalam dirinya atau tubuh pemakai metafora. Contoh pada kalimat, dia menunggu di mulut gua itu. Maksudnya mulut adalah bagian tubuh manusia, tetapi digunakan sebagai bagian dari gua. Lalu ada pada kalimat, kancil itu pandai. Pandai adalah atribut atau sifat manusia, tetapi digunakan sebagai atribut atau sifat. Yang kedua ada metafora bercitra hewan menurut Parera tahun 2004 halaman 119. Digunakan untuk menggambarkan satu kondisi atau kenyataan di alam pengalaman pemakai bahasa. Contohnya, untuk mengumpat atau memarahi seseorang karena perbuatannya digunakan tuturan metaforis. Anjing, babi, kerbau, kamu. Dalam konteks ini, seseorang dipadankan sebagai babi atau anjing karena watak atau perbuatannya. Contoh lain adalah telur mata sapi. Yang ketiga ada metafora bercitra abstrak menurut Parera tahun 2004 halaman 119. Digunakan untuk mengalihkan ungkapan-ungkapan yang abstrak ke ungkapan yang lebih konkret. Contohnya, pada kalimat anak emas, yang biasa diartikan sebagai anak yang dibanggakan. Lalu pada kalimat bintang pelajar, seseorang yang siswa yang cerdas di sekolah, sebagai sesuatu yang konkret atau nyata dinyatakan sebagai bintang pelajar, yaitu sebagai sesuatu yang samar atau abstrak. Selanjutnya keempat ada metafora bercitra sinestesia menurut Parera tahun 2004 halaman 119. Metafora jenis ini merupakan metafora yang mencoba mengalihkan pemakaian yang bercitra indera. Contoh, kulihat suara. Secara umum, suara adalah sesuatu yang bisa didengar, namun di dalam tuturan ini, suara diberlakukan sebagai sesuatu yang dapat dilihat. Contoh lainnya seperti kehadirannya disebut dengan senyuman manis dan matanya sejuk menatapku. Kali ini kita masuk ke bab batasan prototipe. Menurut Markom tahun 2017 halaman 43, batasan berdasar prototipe memandang bahwa konsep adalah sesuatu yang berstruktur sehingga ada di antara anggotanya yang bersifat sentral. Ini anggota yang mengandung kekhasan atau tipikal dan ada anggota lain yang bersifat pinggiran. Menurut Markom tahun 2017 halaman 44, ketika penutur berbicara, biasanya memiliki stereotip dalam pikirannya, yaitu pengetahuan atau pengalaman. Contoh-contoh tipe-tipe yang tergolong dalam fokus sebuah kategori daripada yang kurang sentral. Dalam eksperimennya, Eleanor Ross dan William Labov dalam Markom tahun 2017 halaman 44 menyimpulkan bahwa penutur bahasa tidak mengalami kesulitan dalam mengenali atau melakukan klasifikasi anggota-anggota kelompok dari suatu kategori.
dan mereka merasa makin sulit ketika penutur berhadapan dengan yang bukan tipenya. Ross menyebut membangun struktur konsep ini sebagai efek tipologi dan merupakan contoh terbaik untuk contoh prototip. Markum 2017 halaman 44. Contohnya pada batasan prototip. Pada kata mencuri tidak semata-mata dilihat sebagai tindakan mencuri atau tidak, tetapi dapat juga dilihat sebagai tindakan yang tidak begitu mencuri. Agar mencuri atau benar-benar mencuri, prototip kata mencuri bisa juga diartikan sebagai berikut. Yang pertama adalah mengambil barang orang lain tanpa izin, mengetahui bahwa barang itu milik orang lain dan memanfaatkan barang itu untuk kepentingan pribadi. Kehadiran elemen-elemen tersebut sangat berpengaruh terhadap penilaian orang terhadap kata mencuri. Menurut Labov dalam Markum tahun 2017 halaman 44, membuat eksperimen menguji kemampuan rakyat untuk mengenali suatu wadah untuk barang cair dan membedakannya antara mangkuk dengan cangkir dan antara cangkir dengan vas. Dilakukannya dengan membedakan macam wadah berdasar isinya, di antaranya ada yang dapat berisi kembang, kentang, atau kopi. Lalu ditambahkannya ciri ada tidaknya pegangan, dan dengan ciri-ciri seperti itu, penduduk diminta membedakan mana yang mangkuk, mana cangkir, dan mana vas. Contoh dan penjelasan dari pendapat di atas yaitu kita mengkategorikan suatu barang yang memiliki ciri yang berbeda dan disatukan dengan barang lainnya supaya kita bisa langsung membedakan satu sama lain. Dan contoh pada slide sebelumnya ada beberapa wadah atau tempat yaitu cangkir, vas, mangkuk. Lalu setiap wadah diisi barang yang berbeda. Lalu kita memberikan ciri-ciri lain untuk membedakan wadah tersebut ada tidaknya pegangan pada wadah tersebut. Lalu dari situ kita bisa membedakan mana cangkir, vas, dan mangkuk. Hal itu bisa menjadi perbedaan atau batasan dari sebuah benda. Eleanor Ross dalam Markum tahun 2017 halaman 45 mengembangkan metode untuk memperoleh ketentuan dari masyarakat tentang kategori barang tertentu, mana anggota kategori yang merupakan pusat dan mana yang pinggiran. Menurut Ross dalam Markum tahun 2017 halaman 45 mengembangkan teknik dasar penelitian eksperimental itu dengan meminta responden memberi nilai kepada contoh barang yang diperlihatkan kepada mereka agar mereka memberikan pendapatnya secara berjenjang, mulai dari contoh yang terbaik, contoh yang baik sekali hingga tidak baik bagi sebuah kategori. Dalam teori prototipe di atas, setiap konsep yang diberikan dalam bahasa apapun memiliki contoh dunia nyata yang paling mewakili konsep ini. Contohnya ketika seseorang diminta untuk memberikan contoh konsep furnitur, di mana kursi lebih sering disebut daripada katakanlah meja, almari, lampu baca, lampu tidur, korden. Dari contoh tersebut dapat ditentukan tata tingkat kedekatannya, mana yang terbaik dari konsep furnitur tersebut. Teori prototip juga telah diterapkan dalam linguistik sebagai bagian dari pemetaan dari struktur fonologis ke semantik. Simpulan. Jadi metafora adalah pengalihan citra, makna, atau kualitas ungkapan kepada suatu ungkapan lain. Pengalihan tersebut dilakukan dengan cara merujuk suatu konsep kepada suatu konsep lain untuk mengisyaratkan kesamaan analogi atau hubungan kedua konsep. Metafora juga memiliki 4 teori, yaitu teori perbandingan, teori interaksi, teori pragmatik, dan teori kognitif. Adapun jenis-jenis metafora yang terdiri dari metafora bercitra antropomorfik, metafora bercitra hewan, metafora bercitra abstrak, dan metafora bercitra sinestesia. Dalam semantik prototipe, sebuah kata tidak dilihat sebagai ya atau tidak, tetapi sebagai sebuah tingkatan. Contohnya pada kata mencuri tidak semata-mata dilihat sebagai tindakan mencuri atau tidak, tetapi dapat juga dilihat sebagai tindakan yang tidak begitu mencuri, agak mencuri, atau benar-benar mencuri.
Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.